Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Alkitab mingguan bersama Suara di Bukit. Saya berharap keadaan saudara dan keluarga baik, penuh dengan damai sejahtera Allah kita, Yesus Kristus. Saudara seiman, bagaimana sikap kita sebagai pengikut-pengikut Kristus pada saat kita dihadapkan pada suatu pilihan yang sulit, yaitu antara mematuhi Tuhan atau mematuhi keinginan orang lain agar tidak merugikan diri kita. Dengan mematuhi Tuhan, mungkin saja kita harus mengorbankan kedudukan atau jabatan atau pekerjaan, bahkan mungkin reputasi diri. Hal ini sering dipandang oleh dunia sebagai suatu kebodohan, namun tidaklah demikian di hadapan Tuhan. Di suatu kantor ada seorang pegawai, seorang Kristen yang diperintahkan oleh atasannya untuk berbohong pada investor tentang keuangan mereka. Ia tidak berpikir panjang dan dengan tegas ia menolak perintah itu dan mengatakan pada atasannya bahwa hal itu salah dan juga bertentangan dengan perintah agama, perintah Tuhan baginya. Dalam pikirannya ia siap dipecat apabila hal ini menjadi resiko yang harus ia tanggung. Saudaraku, sudah sangat jelas bahwa ia adalah seorang Kristen yang takut akan Allah. Tuhan akan pelihara hidup orang-orang yang taat sesuai dengan rencananya, yang memuliakan namanya yang agung. Kali ini kita akan belajar dari bacaan Perjanjian Lama Alkitab Daniel, Pasal 3 ayat 12 sampai 18. Kalau saudara memegang Alkitab, mari kita baca bersama. Daniel pasal 3 ayat 12 sampai 18. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Saudara, dituliskan bahwa ketiga pemuda ini hidup pada zaman pemerintahan Raja Nebukadnezar di wilayah Babel atau Babylon. Mereka adalah pemuda Israel bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego yang juga dipercayakan oleh raja untuk memerintah di wilayah Babel. Namun pada saat Raja Nebukadnezar memerintahkan segala bangsa untuk menyembah patung emas yang dia dirikan sebagai dewa,
Ketiga pemuda ini menolak tegas perintah tersebut. Jawaban tegas untuk menolak perintah raja tersebut membuktikan bahwa ketiga pemuda ini tidak takut akan hukuman mati yang mereka harus hadapi. Kepercayaan dan iman yang begitu besar kepada Allah yang mereka sembah memberikan kekuatan dalam menghadapi tantangan yang besar yang mereka hadapi, apapun resiko yang harus mereka tanggung. Apabila saudara lanjutkan bacaan ini pada ayat-ayat selanjutnya, yaitu ayat 19-27, dituliskan bahwa mereka dibuang pada perapian yang dilipat gandakan 7 kali lipat. Dalam artian diperbesar kekuatannya, namun tak sedikit pun api menyentuh atau membakar tubuh mereka. Bahkan mereka terlihat berjalan bebas di dalam perapian. Pada saat itu pula terlihat juga seorang bersama mereka dalam perapian. Orang keempat yang terlihat kemungkinan adalah Yesus Kristus sebagai pribadi kedua Tritunggal Allah dalam penampilan pre-inkarnasi. Hal ini membuat Raja Nebukadnezar takjub dan mengakui bahwa Tuhan yang mereka sembah telah mengirim malaikatnya, bukan hanya untuk menyelamatkan mereka, namun juga menghancurkan keangkuhan dirinya. Raja pun selanjutnya akan menyadari bahwa hanya ada satu Tuhan yang hidup dan bukan banyak Tuhan atau dewa-dewa. Saudaraku, apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini? Allah berkuasa atas segalanya. Keangkuhan hati, kesombongan diri, dan ambisi pribadi, bahkan sampai mengorbankan orang lain adalah dosa di hadapan Tuhan yang menjurus pada kehancuran. Panas api dapat menghanguskan tubuh manusia dalam sekejap. Namun hukuman api yang kekal atas dosa akan menyiksa selamanya siang dan malam. Tak akan pernah berakhir. Sebagaimana Tuhan telah melindungi ketiga pemuda yang taat tersebut dan memelihara hidup mereka, Dia juga yang akan membuktikan bahwa dirinya adalah yang berkuasa lebih dari segalanya dalam hidup kita. Saudara, pada saat Allah melakukan mukjizat dalam hidup kita, sudah pasti hal tersebut tidak bisa kita mengerti atau kita bayangkan. Yang harus kita lakukan adalah mengucap syukur atas segala jalan yang Dia buka, terutama pada saat tiada jalan. Demikian juga dengan hidup saudara. Janganlah saudara mengambil keputusan yang salah, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Apapun yang saudara lakukan, saudara harus utamakan Allah dalam mematuhi segala perintah-Nya. Walaupun terkadang hal ini akan membuat hidup penuh dengan tantangan. Saudara, pada saat godaan datang dan cobaan menyerang kehidupan saudara, janganlah ragu karena Tuhan selalu bersama saudara. Pada saat saudara disudutkan pada situasi untuk memilih, sejauh saudara bergantung pada kasih-Nya dalam doa, maka hikmat-Nya akan membimbing saudara untuk menjalani situasi yang sulit. Tuhan Yesus tidak akan mengecewakan mereka yang bergantung padanya. Tidak akan menelantarkan mereka yang menaruh kepercayaan padanya. Dan tidak akan meninggalkan mereka yang mendekatkan diri padanya. Pada saat saya dihadapkan pada situasi yang begitu sulit, saya berdoa dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik bagi saya. Walaupun saya tidak bisa membayangkan apa kira-kira yang Tuhan akan lakukan. Pada akhirnya saya menyadari bahwa Tuhan telah membimbing saya pada jalannya yang telah Dia sediakan. Hal yang harus kita lakukan adalah percaya dan imani, serta bergantung sepenuhnya pada kasih dan kuasa-Nya yang tak akan pernah berakhir. Mari saudaraku, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga yang maha kasih dan kudus,
Pada saat kami terus memikirkan tentang kasih-Mu pada kami Bapa, banyak sekali hal yang harus kami syukuri. Dari hari ke hari Roh Kudus terus memberikan pengertian agar kami dapat terus hidup penuh dengan rasa syukur. Bapa, kuatkan iman kami dan beri hikmat pada saat kami harus menentukan pilihan dalam hidup kami. Biarlah keputusan dan langkah yang kami ambil akan selalu menyenangkan hati-Mu Allah dan memuliakan nama-Mu yang agung. Kami tidak mampu melakukan hal ini sebagai hal yang bisa kami lakukan dengan kekuatan kami sendiri, tanpa kekuatan Roh Kudus. Kami berdoa bahwa saudara-saudara kami yang sedang mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan dalam hidup mereka, agar kiranya Engkau karuniakan hikmat-Mu Bapa yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Bapa, kami percaya dan imani bahwa Engkau selalu mendengar doa-doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus yang kami kasihi dan muliakan, kami berdoa. Amin. Amin saudara, terima kasih telah mendengarkan. Kami juga memiliki email untuk pelayanan doa, dan apabila saudara berkenan, silakan hubungi tim doa kami di alamat email yang tercantum pada video ini. Tuhan berkati, sampai berjumpa kembali minggu depan.